Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu, kepada Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SEMM dalam mata kuliah Manajemen Logistik, dan teman-teman semuanya. Maka nama saya Dia Oktaviani, NIM 28922500099 dari Prodi Manajemen, ingin menjelaskan sedikit tentang sistem manajemen logistik. Definisi sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik yang dapat berbeda-beda, misalnya tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpangan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan, sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Menurut James C. Johnson, sistem manajemen logistik, bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Berikut faktor sistem logistik. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan yang adalah: yang pertama, pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Yang kedua, penyimpangan, kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Yang ketiga, transfer, suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Yang keempat, penyebaran, penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis klasifikasi pada tempat tertentu dan di waktu yang tepat. Yang kelima, pembiayaan, anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Yang keenam, komunikasi, penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk barang ditransfer, disesuaikan, dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa mendatang. Unsur sistem manajemen logistik. Ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah: yang pertama, struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cadang, dan barang jadi diangkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Selektif terhadap alternatif alokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif karena efisien logistik dapat dicapai dengan baik. Yang kedua, transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Biaya transportasi merupakan pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Jumlah persediaan yang selektif akan mengkait 4 faktor, yaitu: 1. Kualitas,
mutu kebiasaan pemakai budaya. Yang kedua, kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, penyatuan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dari perusahaan atau menyewa alat transportasi dari perusahaan pengangkutan umum yang resmi atau kedua-duanya. Yang keempat, kegiatan gerakan persaing perusahaan. Yang kelima, persediaan dana yang disiapkan untuk kegiatan persediaan bahan baku, suku cadang, dan barang jadi. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi penyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi ini menimbulkan biaya permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan cara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Kecepatan arus informasi juga berkaitan langsung dengan integrasi dari keberadaan struktur fasilitas kegiatan transportasi, kebijakan jumlah persediaan, pengelolaan, dan penyimpanan. Yang kelima, pengolahan dan penyimpanan. Pengolahan dan penyimpanan berhubung dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif melalui jumlah persediaan serta di antara lokasi fasilitas kegiatan transportasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan menjadi kegiatan pengolahan dan penyimpanan merupakan suatu sistem bagi arus barang. 4. Peran strategis manajemen logistik dalam bisnis. Manajemen logistik memainkan peran strategis dalam keberhasilan bisnis, terutama dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat. Berikut adalah beberapa peran penting dari manajemen logistik dalam bisnis. Yang pertama, optimalisasi rantai pasok. Manajemen logistik membantu mengoptimalkan rantai pasok dengan memastikan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan berjalan dengan lancar. Koordinasi yang baik di dalam rantai pasok meminimalkan kesalahan dan mengurangi waktu tunggu sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Yang kedua, pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan yang baik adalah kunci untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Manajemen logistik berperan dalam memantau persediaan yang tepat, memprediksi permintaan, dan menjaga tingkat persediaan yang optimal untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, pengiriman dan distribusi. Manajemen logistik memastikan bahwa produk dikirim dengan tepat waktu ke tujuan yang tepat. Pengiriman yang efisien membantu mengurangi biaya transportasi dan mempercepat untuk pengiriman, meningkatkan kepuasan pelanggannya. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Dengan mengoptimalkan proses logistik, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional mereka. Manajemen logistik mencari cara untuk menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas dan kepuasan pelanggan. Ada 4 strategi efektif untuk membantu logistik yang sukses. Yang pertama, menerapkan sistem informasi logistik. Menerapkan sistem informasi logistik yang terintegrasi membantu dalam pemantauan real time dari seluruh proses logistik. Informasi yang akurat dan up to date memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Yang kedua, mengoptimalkan pergudangan dan distribusi. Pengoptimalan operasi pergudangan dan distribusi mempercepat aliran barang dan mengurangi waktu tunggu. Penggunaan teknologi otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, mengintegrasi transportasi dengan efisien. Mengintegrasikan sistem transportasi dengan efisien membantu mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Kemitraan dengan perusahaan transportasi yang handal dapat meningkatkan efisien operasional.
Yang keempat, mengukur kinerja logistik secara teratur. Mengukur kinerja logistik secara berkala membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. KPI Key Performance Indicator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas operasi logistik. Teknologi terbaru dalam manajemen logistik. Teknologi terus berkembang dan membawa inovasi dalam manajemen logistik. Berikut ada 4 teknologi baru yang digunakan dalam industri ini. Yang pertama, Internet of Things. Internet of Things merupakan perangkat dan peralatan logistik untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan menggunakan sensor atau alat pemantauan, perusahaan dapat melacak kondisi persediaan dan mengoptimalkan aliran barang. Yang kedua, penerapan Big Data. Big Data memungkinkan analisis data besar dalam waktu nyata. Informasi yang dihasilkan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan akurat. Yang ketiga, teknologi pencitraan. Teknologi pencitraan seperti penggunaan drone dan pemindaian otomatis membantu dalam pemantauan persediaan dan memeriksa kondisi barang dengan cepat dan efisien. 5. Peran Fleet Management System untuk manajemen logistik. Yang pertama, optimalisasi rute. Sistem perencanaan dapat membantu dalam perencanaan dan mengoptimalkan rute pengiriman. Dengan memahami lokasi secara real time, perusahaan dapat menyesuaikan dan merencanakan rute yang paling efisien sehingga menghemat waktu dan bahan bakar. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sistem pelacakan kemudian memungkinkan manajer logistik untuk memantau kinerja pengemudi dan kendaraan sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang alokasi sumber daya. Hal ini juga dapat membantu dalam identifikasi dan penyelesaian masalah secara cepat sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, pengiriman tepat waktu. Pelacakan real time memastikan bahwa barang dikirim tepat waktu. Jika terjadi penundaan, sistem akan memberikan peringatan sehingga manajer dapat melakukan tindakan secara dan menginformasikan kepada pelanggan. Yang keempat, keamanan kendaraan dan barang. Sistem pelacakan dapat membantu dalam mengurangi risiko pencurian dan kerusakan kendaraan dan barang. Dengan pelacakan GPS, perusahaan dapat melacak dan memulihkan kendaraan atau barang yang hilang. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan sistem pelacakan, perusahaan dapat memberikan perkiraan waktu kedatangan yang akurat kepada pelanggan dan memastikan update real time tentang sistem pengiriman. Ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu membangun reputasi perusahaan. Kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Untuk mewujudkannya, Bowersock tahun 1998 menerapkan komponen ukuran kinerjanya, yaitu the nature of logistic performance was identified to include capability, availability, dan quality. Berdasarkan definisi tersebut, kinerja logistik dapat diukur oleh 3 komponen penting, yaitu ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang bisa diatur dalam suatu hari, mulai dari penempatan pesanan atau order placement sampai dengan kiriman diterima pelanggan. Dan dalam distribusi fisik, siklus tersebut diukur untuk saat order transmittal sampai dengan customer delivery.
Strategi pengiriman barang. Ada beberapa jenis metode pengiriman barang, antara lain yang pertama direct shipping, pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribution center. Biasanya barang-barang yang dikirim barang yang mudah rusak dalam jumlah besar dan produk spesial. Yang kedua, pergudangan atau warehousing atau pusat distribusi center. Produk disimpan dulu di gudang dan pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang luas seperti tingkat provinsi. Sistem pergudangan biasanya dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah besar dan risiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan tinggi. Yang ketiga, cross docking. Proses pengiriman barang dari beberapa sumber penerimaan barang kemudian dikelompokkan lagi menjadi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok, truk LTL atau less than truckload. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.